2024, tahun yang penuh cerita bagi seorang Panji petualang. Tahun di mana semangat diuji, perjuangan dilalui, dan akhirnya kemenangan diraih. Mari kita bersama mengenang perjalanan luar biasa ini. Perjalanan seorang manusia yang selalu berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk alam dan kehidupan. Tubuh ini melemah, semangat memudar, dan hati mulai goyah. Diabetes menyerang, kadar gula melonjak hingga angka yang membuat dokter geleng kepala. Berat badan terus turun, dan bayangan masa depan seakan menjauh. Tapi di saat-saat tergelap, hadir mereka yang tulus mendampingi, keluarga, sahabat, dan seorang sosok yang selalu menjadi panutan, Pak Deddy Mulyadi. Ogah teh. Ya lulus. Ya gitu. Olahraga Kadang mapa ya jalan gitu nya kieu we kasebut ngonten paling ge ayeuna mah. iya Itu nembe mendak deui ieu Panji teh semangat ayeuna teh. Tadina mah doprak we bobo ya, gugah. karena justru kan lamun gula ditidurkan malah tambah parah. Makan jam sabaraha terakhir kalau sore Salah nya. penting dahar keneh. Anakmu Kagak ada kesembuhan. sama yang 52 ngeuskeun bae tong di pikiran. Tong gitu dah tuh datang sepuh. Pikiran cici. Urang nu penting mah ngadenge Panji gering. Dengan kasihnya, beliau membuka jalan untuk sebuah ikhtiar yang luar biasa. Langkah kaki membawa saya ke Karawang, ke rumah sehat Kang Haris. Di sini, sebuah pengobatan tradisional dengan ramuan herbal dan terapi tetes mata khusus menjadi harapan baru. Alhamdulillah, akhirnya sampai. Ini loh Kang, ternyata memang penyakit diabetes itu adalah penyakit yang urgent Kang Haris. Karena semenjak Panji sembuh, banyak orang yang menanyakan, kok bisa sembuh gitu kan. Nah sedangkan bukan Panji doang kan, yang banyak udah Kang Haris tangani di rumah sehat ini, ada banyak ya? Banyak, hampir ya 90% orang Bandung banyak sembuh Garut. Jadi kesembuhan diabetes itu dari pikiran betul. Kalau kita pikirin ini naik apa turun itu tidak boleh. Jadi kita positif sembuh aja. Terus perjalanin dengan pengobatan. Jangan dulu sering dicek. Ya, kayak apa ini itu kan? Paling kebanyakan kerja aja. Keluar keringat, gitu kan, pikiran enjoy. Kalau seandainya kalau diabetes mikirin penyakit itu terus, mohon maaf, ya, dia akan terus. Nah itu teman-teman, jadi ada banyak di antara teman-teman yang di Instagram, di YouTube itu akan nanya, kasih dong tipsnya Kang Panji gimana caranya sehat. Seperti yang tadi Kang Haris ngobrolin. Kalau kita lagi diobatin ini, jadi bebasin aja pikiran kita teman-teman kayak gitu. Kang, ngomong-ngomong sekarang Panji pengen diperiksa juga dong Kang. Dari berat badan sampai kalau gula kan saya udah cekin ke Kang kan ya normal itu mah ya Kang. Habis makan banyak saya gitu kan. Segitu teh sengaja. Iya, biasanya mah kalau pagi saya belum makan di 95 sampai 105 Haris. Itu di 137 itu habis saya makan banyak bener saya sarapan itu. Saya pernah bilang kepada bapaknya ke rumah itu. Ini kan kalau beliau itu ini kan nampak tuh ya. Kalau naik supaya sedikit lagi turun, naik lagi tuh 37, 35 turun, nggak mungkin sampai 200. Oh, tadi itu orang-orang yang saya Pak Haji, mungkin keluarganya dari sudah dia kesini datang, gitu ya sama aja dia bareng sama medis, gitu kan, dia anaknya dari medis dia ikhtiar kesini, alhamdulillah dia baru sekali ya sini. Awalnya dia tuh sampai 375. Oh gitu. Kemarin cek sebelum sini 260. Alhamdulillah dari 375 dia setengah sampai tadi bilang Kang, kata Kang Haris ini obat yang dari itu gimana lanjut, tetap kita betul dengan medis ya, tidak boleh tetap dari medis tetap diminum. Jangan sampai dari Kang Haris diminum itu dilupakan, jangan dulu. Biar stabil dulu bareng-bareng. Pengen lihat tuh kan saudara-saudara Panji yang masih pada belum ini nih Kang. Masih pada belum bisa kita kasih semangat yuk teman-teman yuk biar teman-teman tahu nih. Teman-teman di sini juga ada rawat inapnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian dari jauh dari
waduh katanya pengobatan agak lama, misalkan kata Kang Haris teh gitu, bisa terapi seminggu dulu di sini kalau parah penyakitnya. Itu bisa dirawat di sini teman-teman. Ada tempat rawat inapnya. Yuk kita tengok pasiennya Kang Haris dulu yuk. Saudara-saudara Panji di sini nih yang pada masih sakit. Assalamualaikum, Mbak. Ini kita lihat nih isinya. Oh, Assalamualaikum. Masuk apanya? Yo, teman-teman. Pais itu sama. Di Pais. Mbak Ayu tiba sehat deui. Di mana? Umi asal di mana? Di Bungur. Cibungur ya, Purwakarta. Oh, mana umi teh tepi. Ada yang penggemar. Iya, atuh sasalin heula ka dieu Panjina. Tiraha ieu teh. Oh iya nama plus 5 tahun. 5 tahun. Stroke. Stroke udah 5 tahun, teman-teman. Sebelah. Terus sama 5 tahun ini. Terus sebelah ini. Oke. Timingon. Timingon. Doakeun ku Panjina enggal da mah sing pulih deui. Amin. Nya sami-sami. Cing semangat Mina nya. Sehat deui ah. Jag-jag deui bismillah. Ya Pak, abi nengok ku sanes heula. Uminya. Sehat Umi. Nya. Nuhun. Assalamualaikum. Emaknya udah. Dari Bandung itu udah datang di rumah sakit mana? Hermina di Lawa. Begitu keluar rumah sakit langsung masuk. Ini ke rumah dulu langsung sini. Ini kenapa? Stroke sebelah kiri. Assalamualaikum. Nah, Pak Haji, Pak Haji. Abang. Sedikit ya. Pak Haji. Pak Haji, ras banget Pak Haji. Panji petualangnya, semoga sehat ya. Amin. Bapak amin. Sehat deh ya tuh. Amin Mau di semangat. umroh apa Panji? Tapi itu ada Alhamdulillah. Kata teuing olahraga pas persiapan di ditu mah. Iya. Kecapean. Kecapean. Padahal mah teu kedah ieu teuing olahraga. Terlalu semangat gitu. Ada kata suci. Terlalu semangat. Udah istirahat. Kang Haris obatin jam 1-an. Pak Panji di sini, Bapak harus jalan keluar. Biar Pak Panji di depan nunggu. Oke? Amin. Amin. Sehat deh Bapak tanya. Ya, Sehat dia deh. Atur nuhun siap. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat nggak di sini. Iya, benar. Jakarta ya? Dari Jakarta mana Ibu? Depok. Kayak tante saya loh. Ganteng loh. Ya, Ibu kayak tante saya, mukanya asli kayak tante Ayu. Di Depok juga dia. UI. Iya, di UI-nya. Stroke udah berapa lama? Udah lama nih, 1 tahun. Setahun. Bismillah lah sembuh ya. Oh, Panji juga alhamdulillah sekarang. Sehat lagi. Stroke juga. Ngapur, amit-amit cemang baik, diabet. Diabet. Ambil-ambilan stroke, Bu. Lemas aja. Lemes aja udah ngacai saya kemarin. Tapi sekarang udah Di sini mah di servis. Di servis bukan di servis lagi nih udah kayak mobil rusak. di paut. Apanya dikanti lagi, bener. Udah kayak mobil rusak. Bener. Bu, doain Bu, Pak Panji sehat. Cepat sembuh ya Bu ya. Amin, ya Iya, Allah. Ibu juga cepat sembuh. Oke, Bu. Enggak, Bu. Iya. Saya nengok yang lain dulu. Iya. Siap Bu. Assalamualaikum. Kang Haris, ini ada dari teman-teman banyak banget yang kita temuin di Batam, kemudian di Kalimantan, sampai ke Jawa Timur kemarin kita tim ke Surabaya. Mereka tanya, obat Kang Haris dijual di online nggak katanya? Ini menjawab pertanyaan mereka aja kan? Ya, sekarang sih tidak. Mungkin untuk ke depan pun tidak. Jadi untuk bisa dapat obat itu memang harus kesini aja ya kan? Nah itu teman-teman, wayahna. Kalau pengen dapat itu tetes ya, tes ajaibnya Kang Haris, itu harus datang ke Rumah Sehat Kang Haris aja ya. Jadi kemarin udah banyak banget temen-temen yang udah saya cobain kena tetes matanya Kang Haris, itu semuanya langsung bilang, apa nih? Enak bener langsung gitu. Nih ya cuplikannya teman-teman saya nih yang
saya tantangin buat kena botol putih calonnya Kang Haris. Kedip terus ya, makanya Ciboy degeng lihat guys. Iya, kedip lagi mah. Coba. Buka mata Pak. Kedip lagi terus. Iya. Jadi kan ya saya takutkan begini, kalau di online takut ada pemalsuan. Oke. Yang kedua takut di sini di pengiriman lama, jadi bakteri ada yang masuk. Oh iya, anaknya nanti kalau ada apa-apa Kang Haris juga. Kang Haris juga. Tidak mudah, prosesnya panjang, membutuhkan kesabaran dan keyakinan. Namun, sedikit demi sedikit, tubuh ini kembali merespon. Energi yang hilang mulai kembali. Semangat yang padam kembali menyala. Dalam 3 bulan terapi, kadar gula darah berangsur normal. Dan tubuh saya terasa hidup kembali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahim ya tadi. Oke, sip. Nah ini kita lihat ya. Hasil. Harus berhasilnya. 270. Alhamdulillah turun. Cukup baik. Cuman masih kurang stabil. Makan terakhir jam berapa? Sore tadi. Oh, Jam 4. Nasib. Banyakin kopi pahit tidak? Ini nurunin gula juga kan? Nasihatnya dong. Nasihat kesehatannya. Obat jangan ketinggalan. Udah Jaga pasti. pola Karena makan. kita kan mau stabilin ya. Biar dia stabil dulu. Kalau udah stabil kayak saya minum teh manis, kopi manis atau segala macam, itu dia nggak mau lebih dari 200 stabilnya. Nah itu tadi yang saya bilang kemarin, obat yang terbolidah itu awalnya supaya bisa stabil. Coba deh. Mungkin kalau udah habis 2 box atau 1 box, 2 box itu udah insya Allah. Siap. Itu dirutinin. Terus kalau untuk minum obat kimia yang dari dokter, obat medisnya? Metformin aja kayaknya sekarang. Iya, nggak usah Jangan pakai yang Glimepirid itu kan nggak terlalu usah. kuat untuk nuruninnya. Apaan tuh dok? Nanti aku ke klinik aja kali. Oh iya, boleh. Kita biar kita periksa ulang lagi, Siap, kita kasih obat medisnya yang biar stabil dengan disesuaikan dengan obat yang herbal kemarin. Jadi cuma cover aja tuh obat medisnya. Iya. Oh iya. Jadi lebih sehat juga untuk Ya, itu badannya gitu. jangka panjang kan. Karena hitungannya 270 kan mendekati 300 nih. Masih kencang. Masih. Normalnya katanya ya. Kita kalau udah kena Segini gula, tuh. itu harusnya normalnya 150-an sampai 200. Ini normal. Karena kalau kita di bawah 150 kita lemes. Untuk penderita gula kita nggak boleh mendekati nilai normal orang dewasa yang tidak pernah tidak ada riwayat atau kasarnya riwayat gula. Kalau kapan kita di angka 100 kita lemes banget. Kecuali memang selama ini si kadar gula kita tuh udah mulai stabil di bawah 150 terus, badan kita beradaptasi ya. Dan itu pasti lebih seger, lebih enak, bangun enak. Kalau enggak gula tinggi itu ngantuk nggak enak, ngantuk terus, bangunnya juga lemes lah gitu. Mungkin kerasa lah sedikit. Kalau bahasa sininya mau meriangan lah gitu. Kalau mau ditambah dengan vitamin juga boleh, kalau apalagi kan ada aktivitas yang tinggi ya. Saya rasa juga nggak masalah. Karena apa? Karena gula tuh bikin lemas gitu. Dia tinggi lemas, dia rendah lemas. Iya, betul. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus hafalin badan kita seperti apa nih. Ini kalau saya sih ngerasa kalau gula saya tinggi itu mata saya panas, kayak orang kurang tidur. Jadi itu obat yang herbal itu, nah itu insya Allah lebih stabil. Jadi jangan stop. Jangan jarang-jarang, harus setiap hari. Sampai memang mendekati normal lah gitu. Sampai badan kita udah enak lagi terus. Seminggu 3 kali dicek, ya. Cukup baik. Maksud saya gini, dengan konsumsi obat herbal itu selama seminggu ini setiap hari, coba cek setiap hari. Oh iya siap. Atau seminggu 3 kali. Ya. Seminggu 3 kali, lihat perubahannya. Karena saya udah ngalamin, itu udah bertahun-tahun yang lalu saya ngalamin. Jadi lebih enak. Sekarang badan kan masih berusaha untuk ditingkatkan lah, gemuk apa segala macam. Nah ini menurut dokter waktu kita pertemuan kemarin kan agak Ini lebih segar. Ini lebih alhamdulillah ya dok. Lebih segar. Kemarin lebih cekung lagi nih. Iya. Sekarang agak ini. Agak ngisi lagi. Alhamdulillah. Kalau diabetes ini tuh faktornya memang keturunan atau pola makan sih, Kita dok? jadi kalau udah punya dasar keturunan, kita udah 70% tuh bisa kena. bakal kena. Kita mulai dari gaya hidup aja. Setelah memang udah ada keturunan nih, dasar faktor pertama. Yang kedua gaya hidup. Saya juga sama gaya hidup yang suka ya, apalagi sekarang makanan dan minuman itu lebih cepat kita ke arah sana. Junk food lah apa. Saya udah nyoba nih, kalau saya makan ini naik gula saya. Saya pernah sampai 500 instan gitu jangan ya. Iya.
kita nggak tahu dari tepungnya atau dari mana, karena kan ayamnya juga mereka ayam yang diproduksi seperti apa ya, itu berefek kita ada bahan kimianya. Kalau bisa mah makanan rumahan itu udah paling sehat. Besok ayam bangkok potongin Ti. Siap. 86. Kan sehat itu begitu yang kasih makan. Alami ya. Yang alami pokoknya lebih baik. Jadi penderita diabetes itu bukan akhir ya dok? Oh bukan. Cuman begitu kita kena memang psikis pasti kena, kena diabetes. Sama seperti orang kena darah tinggi, nggak ada bedanya Pak. Orang kena HIV aja sekarang udah bisa hidup normal karena kecanggihan dan teknologi sama ya sekarang obat udah bagus. Jadi kalau yang kena gula mungkin suatu hari ke depan ada obat yang betul-betul bisa menyembuhkan atau membuat kita jadi stabil gitu. Stabil seperti orang biasa lagi, seperti orang HIV yang minum obat bisa berhubungan dengan istrinya nggak ada masalah, nggak akan menular. Itu udah terjadi sekarang. Kita tinggal menunggu aja karena teknologi medis ini kan terus berkembang. Besok terus. Ini pengalaman juga ya Dokter Fani, selain beliau dokter seniornya. Iya. Mereka berdua terbawa sama Dokter Gustian, tapi pasien juga. Saya penderita gula juga. Tapi kadang-kadang memang kita dilemanya orang penyakit gula nih, pengen makan itu, minum itu, tapi ditahan. Nah, itu ya psikisnya kita kan. Oh, makan aja berarti dong. Makanya saya cari cara supaya saya stabilin dulu, jadi peningkatannya nggak bagus, nggak terlalu tinggi. Jadi makan aja, cuma obatnya ya, disiplin ya. Apalagi teknologi sekarang ada nasi yang bisa diturunkan karbohidrat. Iya, kemarin udah beli istri. Mantap. Yang less sugar ya Mas? Iya. Less sugar itu jadi si karbohidrat hilang sekitar 50% itu berguna banget buat orang gula. Jadi makan banyak pun kita kenyang tapi gula kita naik. Amin Dok, makasih banyak. Sama-sama. Sehatnya. Makasih banyak kebaikannya. Semoga semuanya sehat. Amin. Dokter Gustian juga cepat sehat. Amin. Alhamdulillah udah bisa jalan normal. Ayo sini aku makan aja. Yuk, sini Ki, ikutan Ki. Mau konsultasi kesehatan nggak? Ayo. Oh, mau ada ahli-ahlinya nih Ki. Saya teh ya alhamdulillah ketolong juga sama wudhu, sama sholat. Betul. Ngaruh banget ya. Ngaruh. Walaupun kadang-kadang masih bolong-bolong sembrautan, tapi ngerasain manfaatnya Dok ya. Sangat berpengaruh. Apalagi kalau kayak posisi saya sekarang, kondisi saya sekarang itu yang harus ngelatih otot di bagian panggul saya, yang gerakan-gerakan sholat itu banyak fungsinya. Sebenarnya bener Dok, obat semua. Itu obat semua. Jadi bukan hanya dari segi keagamaan ya, tapi itu memang udah diciptakan untuk obatin. Betul. Olahraga yang tanpa disadari. Manfaatnya banyak selain pahala ya. Betul. Nah ini kalau kayak gini ya. Dulu kalau saya makan kayak gini udah pasti gopek 500-an, 400-an wah. Iya. Sekarang alhamdulillah ya. Jadi martabak manis buat Bang Fani terlarang dulu itu terlarang. Tapi nggak banyak juga sih sekarang. Bahaya. Kalau saya martabak telur aja. Mangga atuh Dok. Bismillah. Ayo atuh. Siap Mangga. Di sini saya belajar bahwa kesembuhan tidak hanya datang dari obat, tetapi juga dari doa, dukungan keluarga, dan tekad untuk bangkit. Pertengahan tahun, langkah saya kembali ke tempat di mana hati saya merasa tenang. Alam, hutan, sungai, dan satwa liar kembali menjadi bagian hidup saya. Petualangan yang sempat berhenti, kini saya lanjutkan kembali. Tindakan pertama, air terjun Nibung Lestari, guys. Ular cuy. Wah, ini ada ular nyegat kita teman-teman. Wah, Pak Eka, ular penunggu nih Pak. Oke. Ini jenis ular buntet teman-teman. Lihat pendek banget. Ular penunggu ini. Gila, keluar dari situ. Baru nyegat. Ini ular keluar dari arah sana, kayaknya mau nyebrang ke arah air ke sana teman-teman. Jadi setahu gua, ular ini kalau di daerah Kalimantan namanya ular ipong. Ular ipong atau biasa disebut kalau pendek. Oh, pendek. Nah, coba lu lihat kan ukuran pendek. Ya. Dan ular ini
bisa dikenal juga ular yang nggak berbisa karena Nggak masuk berbisa? golongan piton, Ji. Oke. Berarti ini nggak berbisa, Mas? Nggak berbisa, tapi berbahaya bagi orang yang nggak tahu cara pegangnya. menanganinya. Oke. Berarti ini piton ya? Ini piton nggak berbisa. Jadi ini adalah jenis ular piton darah atau sanca darah, teman-teman. Jadi piton itu bahasa Inggris ya, Mas? Ya. Ribung itu bahasa lokalnya. Dan biasanya kalau di Kalimantan, jenis ular ini tuh banyak diburu oleh masyarakat untuk dimakan katanya. Saya dengar kayak gitu ya. Ada juga yang mau ya, ada juga yang enggak juga. Oke, enggak semuanya ternyata. Ini ular yang kalau misalkan kita salah pegang, dia akan nggak segan buat gigit kita, teman-teman. Dan lihat. Ini makanan king cobra, guys. Asli, king cobra di Kalimantan kenapa ukurannya gede-gede? Karena makanin jenis ular pendek ini ya, ular ribung ini. Nah, ini ular buntet penghuni apa namanya, air terjun Nebung Lestari. Ternyata memang lestari ya. Terima kasih ya, ular. Jadi ini kita rilis ya. Kita rilis lagi. Kita nggak usah rescue ya. Ya, biar kelestariannya terjaga. Jadi biar aja, Kak. Kita lepas lagi aja ya. Oke, kita lepas dia biar dia jalan. Nggak tahu dia mau kemana. Kayaknya dia butuh air deh, makanya nyusurin sumber air. Oh, iya. Oke guys, jadi kelestarian dari tempat ini sudah nggak diragukan lagi. Memang masih ada indikator adanya ular di sini. Kita kalau ketemu ular cukup jauhi ya, teman-teman. Jadi jangan kita ganggu. Biarkan aja dia hidup di alam sebagai tempat tinggalnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke sana ya, Mas. Di tengah perjalanan ini, saya menemukan arti baru dari hidup. Untuk berbagi lewat YouTube Panji Petualang ini, saya tidak hanya membagikan kisah saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam hidup, apapun rintangannya. Gamelan ini nggak gampang ya? Nggak gampang orang-orang yang Mas. Enggak semua orang bisa. Iya, makanya ketukannya itu ketukan itu harus senada dengan irama, ya? pukulan ini gong itu. Dengan gendang itu. Tapi lantunannya enak didengar ya, Mak? Iya. Dia kayak mengikat sih dia. Jadi pukulan yang pertama itu dia beda pukulannya, sambung lagi kedua itu beda lagi pukulannya, ketiga sama keempat gitu itu beda. Nah terus yang di bawah itu dia menyesuaikan dari yang empat. Nah itu juga yang empat ikuti yang gendang itu gendang. Nah itu gendang ikutin semuanya. Luar biasa ya, dan bisa mengeluarkan harmoni yang indah dari permainan itu ya. Dan itu ada tariannya juga berarti? Ada. Tapi kalau tadi itu iramanya tuh khusus untuk menyambutkan tamu. Oh yang tadi? Ya, jadi ada lagi nanti kita kasih ini yang khusus untuk yang menari. Yang menarinya? Macam-macam di daerah kita ini. Ada yang perkawinan, ada yang sabat tahun namanya itu, mendatang dari tahun lama mendatangkan tahun baru, mendapatkan tahun baru, minta berkah dengan yang puasa. Ini tanduk, ini dari ini ya, tanduk kerbau ya. Tanduk kerbau di Jawa jadi tuh. apa ya? Kalau adat itu biasa pakai ini. Jadi orang minumnya kayak gini. Kayak gitu. Biasa itu ada yang lebih banyak lagi, Mas. Ada nggak pengaruh untuk kesehatan dengan minum tanduk atau dari rasanya, cita rasa tuaknya sendiri jadi lebih enak? Enggak gitu, sih sebenarnya, kalau dari cita rasa sebenarnya nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada. Cuman ini sudah tradisi. Boleh saya cobain nggak, Kak, minum dari situ? Boleh, tapi Demong lah, Pak Demong. Saya pengen tahu gitu, maksudnya pengen nyoba gitu, rasanya kayak apa? Kita nyobain tuak Kalimantan asli, desa Sebuak, dusun Sebuak, desa Tayap. Rasanya
ikutan kita memeriahkan acara hari ini. Saya mau nyoba juga, pengen nyoba nari, teman-teman. Nah, jadi maaf ya. Ya. Jadi kepalanya tuh memang harus diikat supaya kayak kelihatan gagah. Gagah. Iya. Nah, diikatkan. Ya. Ikatkan. Oh, ikat sini, Pak. Nah, Kayak orang Kalimantan beneran ya. agak kencang kan. Kita dapat. Amin. Akhirnya selesai teman-teman. Barusan terima kasih buat Abang, buat Teteh, buat semua, makasih banyak. Saya akhirnya bisa menari tarian Dayak Kampung Nanga Nanga Tayap ya, dusun Sebuak teman-teman. Mantap banget. Jadi berasa berkeluarganya tuh berasa banget di sini teman-teman, karena tari-tarian ini tuh mengajarkan kita untuk apa ya, lebih kayaknya untuk lebih menghargai sesama, tarian perdamaian juga, kayak gitu ya. Iya. Terus udah gitu juga untuk menghormati orang tua, yang muda menghormati orang tua, yang tua juga menyayangi yang muda. Ini luar biasa banget, pesan moralnya tuh dapat saya. Oh gini maksudnya. Kalau kita nggak nyobain, kita nggak ngerti ini alur ceritanya dari tarian ini apa. Oh ternyata memang ini pesan dari leluhur dan diwariskan ke tradisi zaman sekarang. Ternyata ini memang luar biasa banget. Tepuk tangan dulu. Kepala desanya juga hadir. Ini kepala desanya. Oh iya Bapak. Oh Bapak kepala desanya ini langsung Pak. Salam hormat Bapak. Terima kasih banyak. Kalau di sini kita membolehkan, misalkan kalau ada dari adat lain, boleh dari suku lain boleh, seperti hari ini contohnya boleh ini dari suku Melayu. Jadi beliau berpakaian ciri khas Melayu. Jadi boleh seperti itu. Toleransinya sangat kuat, walaupun beliau berasal dari suku Melayu, tapi beliau juga toleransi terhadap masyarakat budaya Dayak. Iya. Mengikuti tarian kita, sebuah toleransi terhadap antara umat beragama dan suku. Ya, itu. Ya, boleh Mas Panji ini menyampaikan pesan-pesan singkat. Baik. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya telah menerima saya di Dusun Sebuak, Desa Nangatayak ini. Semoga eksplorasi yang nanti kita akan lakukan di Nibung Lestari bisa membuat masyarakat di Indonesia, khususnya di tingkat nasional, dapat lebih mengenal lagi kampung kita yang luar biasa ini. Semoga bisa membawa kebaikan untuk kedepannya. Doa dan salam dari keluarga saya juga di Jawa Barat buat teman-teman di sini. Terima kasih pokoknya, sekali lagi terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang akhir tahun 2024, saya merayakan perjalanan ini dengan sebuah ekspedisi khusus. Menaklukkan tantangan baru, menjelajahi alam yang semakin liar, dan menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada rintangan yang tidak bisa dihadapi jika kita memiliki tekad. Tapi di balik itu semua, saya sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia harus selalu menjaga hubungan dengan alam, melindungi satwa dan menghormati kehidupan di sekitar kita. Lihat teman-teman, ini bener-bener kayak kawah yang berada di atas perbukitan. Saya bilang bukit karena ini ketinggiannya cuma 800 sampai 900 meter aja. Kita ukur, kita lihat dulu teman-teman.
Ya kan, tuh ketinggiannya dari permukaan laut cuma 145 meter di atas permukaan laut, nggak sampai 900 malah. Tapi ini adanya di atas sini. Pak, komandan lagi ngapain kan? Ini, Aduh, ini pala Jawa. pala? Pala Jawa. Ini buah pala Jawa. Bisa dimakan? Enggak. Hah? Aduh. Sini juga masih belum bagus juga. Identifikasi aja ya. Iya. Jadi ini ada buah teman-teman. Bentuknya kayak biji karet. Ini kata komandan tadi buah pala Jawa. Iya. Warna kulitnya itu merah. Langka di Jawa. Oh ya? Iya. Ini warna Ini pulih. Kalau yang pala yang kita perdagangkan kan dari apa? Perkebunan atau kalau dulu dari Maluku ya. Nah, mirip ini juga. Ini kulit buahnya. Iya, pulih. Fule Namanya. Ini. Fuli. Kulitnya ini sebenarnya. Iya. Ini buah ini tuh kayak gini bentuknya. Jadi kalau dia mentah dia ketutup kayak gini. Cuma kalau dia udah mateng kulitnya ngeletek. Terus ada fulinya. Ini kayak biji karet ya. Percis biji karet tapi agak lonjong doang sama warnanya beda dikit. Ini nggak bisa dimakan, Pak. Itu bumbu dapur. pala. Pala yang agak pedas-pedas itu. Pak, ngomongin Danau Kastoba nih. Saya mau nanya-nanya. Danau ini kok ada di atas bukit gini? Jadi dulu Pulau Bawean ini sebetulnya adalah pulau gunung api. Zaman dulu. Long temeko zaman purba. Nah, ini sih sebenarnya sisa-sisa kalderanya. Ya, enggak. Ketika gunung itu dulu meletus, kan pulau gunung api ya. Ketika meletus terciptalah kawah, ada cekungan gitu kan. Nah, cekungan itu ini terisi air, jadilah ini danau. Jadi ada danau. Dan fenomena ini lazim di Indonesia. Kayak Danau Toba itu kan sama juga, Danau Kawah. Kaldera Gunung Rinjani. Purba, Ya, Gunung Rinjani. Itu sama kan ada danau juga. Iya, sama seperti itu. Kalau di Bromo itu terisi pasir. Oh, oke. Ya, jadi itu kawah air juga ya? sebetulnya, tapi terisi pasir. Karena pasir ya, ketika air hujan jatuh ke situ meresap ke dalam. Ini sebenarnya air hujan, tapi terkumpul nggak bisa turun. Oh, nah ini yang membuat ketika air laut surut, ini pasang. Ketika air laut pasang, ini surut. Itu apa, Pak? Apa ada koneksinya antara laut sama danau ini? Apa mitos aja itu? Mitos itu ya. Mitos berarti. Ini surut karena kemarau. Nanti kalau hujan turun, ini penuh. Itu berarti mitos aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan aku baca di internet kemarin, katanya danau ini unik karena kalau misalkan air laut itu pasang, dia ini surut. Kalau air laut itu surut, dia ini tinggi airnya. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada hubungannya ya, nggak masuk akal, Pak. Nah ini yang ngomong udah bukan kaleng-kaleng nih teman-teman nih, beda. Tadi ini tanah hujan berarti ya, Pak ya, karena ada cekungan di atas bukit, tadinya bekas kawah, jadi ada airnya sekarang. Nah, terus kalau untuk flora fauna di sini, Pak, untuk vegetasinya sama animalnya, apa aja yang pernah dipantau, Pak, kelihatan, Pak? Jadi di sini tuh ada yang unik ya, rusa bawean. Jadi rusa bawean itu sebenarnya hampir mirip dengan rusa Jawa, cuman karena dia sudah terisolasi lama di sebuah pulau kecil, sehingga dia terspesiasi kalau istilah biologisnya ya, menjadi spesies baru. Tujuan Panji kesini adalah untuk ikut dalam penelitian bioprospeksi bersama tim BBKSDA Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam di kawasan cagar alam seperti Danau Kastoba ini. Kita akan melihat bagaimana mereka meneliti berbagai flora dan fauna yang ada di sini. Makasih ya, Pak. Nanti kita akan eksplor lagi teman-teman bareng. Kita ngikutin terus aktivitasnya teman-teman dari BBKSDA Provinsi Jatim. Ini seru banget, lagi melakukan pendataan mulai dari spesies hewan sampai tumbuhan. Singkatnya begitu ya, Pak ya. Dan ini lokasinya kita ada di Danau Kastoba. Danau yang terkenal indah dan berada di atas perbukitan di Pulau Bawean. Karena Pulau Bawean ini ternyata faktanya dulunya itu adalah pulau gunung berapi. Dan sekarang gunung berapinya udah nggak aktif, udah nggak ada, dan akhirnya nih bekas-bekas dari perbukitan dan kawahnya itu kena hujan, akhirnya tertampung air dan jadilah danau seperti ini. Kalau mau awet muda mandi di situ. Kalau mau awet muda mandi di sini.
Tapi ada ikannya loh, Pak. Pak, saya lihat ada ikannya nih. Ada. Dan ini juga ada indikator kalau airnya bagus kok, tuh ada serangga air juga. Coba ya, kita coba untuk bismillah. Cimuka. Biar awet muda, kata Pak Gatut. Udah makin ganteng belum aku, Pak? Kurang dikit. Sekali lagi berarti. Coba kita perbaiki lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tidak banyak yang tahu, Pulau Bawean adalah surga tersembunyi yang masih terjaga keasriannya. Pulau Bawean terletak di Laut Jawa, sekitar 150 km dari utara Gresik, Jawa Timur. Pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, termasuk rusa bawean yang hanya bisa ditemukan di sini. Danau Kastoba adalah permata tersembunyi di Pulau Bawean. Sebagai bagian dari kawasan cagar alam, danau ini menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa yang jarang terlihat di tempat lain. Danau Kastoba ini memiliki kedalaman sekitar 35 meter dan menjadi sumber air utama bagi masyarakat Bawean. Menurut cerita masyarakat setempat, danau ini menyimpan legenda mistis yang diyakini oleh penduduk lokal. Ini sambil nungguin tim lain datang sampai ke sini dibawa makan siang. Kita mau mancing-mancing ikan dulu, tuh ada Mbah di sana bareng sama teman-teman BKSDA lagi pada mancing, cuma umpannya kayaknya kurang oke deh. Kita coba cari cacing di sini nih, kayaknya banyak serasa basah yang lembab, pasti jadi sarang cacing. Ambil cari ular. Teman-teman sini, teman-teman lihat. Oh, ini ada rayap tuh teman-teman tuh. Tuh. Ini kayak gini-gini biasanya pasti ada cacing. Biasanya tuh ular tuh sembunyi kalau siang tuh di tempat-tempat lembab. Sini nih nggak ada king cobra katanya. Tadi saya udah tanya sama Mbah Engkong ya. Udah Mbah Engkong lagi, namanya panggilannya Engkong. Dia bilang sini tuh cuma ada ular welang-weling sering kelihatan, kobra juga jarang ada, sama ular-ular pohon. Sini rusanya katanya yang banyak kalau malam. Wah. Nah teman-teman, kalau misalkan ke hutan terus nemu buah-buah hutan yang warnanya mencolok kayak gini, ini jangan asal makan lo ya. Ini bisa jadi buahnya beracun, walaupun kelihatannya enak ya buat dimakan, tapi belum tentu ini aman. Harus tanya dulu sama orang yang biasa keluar masuk hutan di sini, karena tumbuhan-tumbuhan di sini beda sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di Jawa yang umumnya saya temuin, teman-teman. Bekas babi hutan nih. Nih, ada tapak-tapaknya banyak banget tuh. Nih, di sini tuh babinya katanya endemik. Nah ini bekas babi hutan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan malam mereka itu nyari cacing tanah dan juga rayap. Nah, jadi untuk protein mereka tuh makan itu. Tapi makanan utamanya babi hutan itu biasanya mereka makan akar dan umbi-umbian hutan kayak gitu. Gak jarang juga buah-buahan hutan yang udah masak, yang udah jatuh di teras hutan tuh dia makan. Ini tempat main babi ini kalau malam nih. Ntar kita mau ngecek juga kamera trap yang sama tim BKSDA itu disimpan di jalur sini teman-teman. Cuma saya juga nggak tahu jalur mana dia masangnya. Makanya harus sama teman-teman, soalnya mereka yang tahu kawasan ini. Ini kawasan cagar alam yang dilindungi. Jadi apapun yang ada di dalam sini itu dilindungi oleh negara, teman-teman. Dengerin suara burungnya. Kami mencoba menelusuri pinggiran danau untuk mencari jejak satwa yang mungkin melintas di sekitar sini. Biawak adalah salah satu penghuni tetap di kawasan ini, dan keberadaan mereka bisa kita lihat dari jejak-jejak yang tertinggal. Ini bekas biawak ya teman-teman. Ini sarang biawak. Ini ada lubangnya ke dalam sana. Ini udah nggak salah lagi, ini biawak air atau Paradus salvator rumahnya, ya. Karena biawak ini dia biasanya membuat lubang atau sarang yang ada di celah-celah akar kayak gini untuk perlindungan sama sarang-sarang buat nyimpen telur kayak gitu.
Ini batuan andesit biasanya keluar dari muntahan gunung berapi dulunya teman-teman. Ini kalau misalkan beberapa jenis andesit kalau diketok tuh dia ngeluarin bunyi. Ya. Beda-beda bunyinya kan. Ini bass nih. Nah, ini andesit keluarin bunyi soalnya. Yuk. Itu ada lubang tuh. Wah, ini kayaknya piton ini pak. Sarang piton pak. Ini dia ini. Ini bekas-bekas dia keluar masuknya teman-teman. Wah. Biasanya kayak gini-gini nih ukurannya sekitar 5 sampai 6 meteran ada nih kalau ada isinya. Lubangnya dalam juga ya. Ada cabang kanan sama kiri. Coba kita masukin tangan saya ya ke dalam. Bismillah. Gak apa-apa, ngagetin kamu aku. Ada banyak tarantula kecil gitu loh. Masuk. Piton ini pak. Bukan landak ya? Bukan landak, nggak kayak gini sarangnya. Baunya bau ular soal. Lubangnya. Nih, kelihatan. Dalam banget. Ini biasanya tuh ada kayak tembusannya. Tembusannya ini lubang pala. Kita cari lubang buntutnya mana ya? Oh ini. Bawah akar. Tuh lihat. Ya kan? Oh iya benar. Nih. Ini juga. Tembus ini dia. Tuh. Ini udah nggak salah lagi. Ini lubang ular. Nih kan. Pupnya ya? Pupnya. Ya kan? Pup ular. Nah, nih teman-teman, ini tai ular sanca. Kita dapat apa? Petunjuk kalau itu emang ular. Gede itu. Kalau lihat dari lingkar masuknya, ularnya bisa 5 meter sampai 6 meteran. Gede. Nah, ini kalsium. Jadi ular tuh kalau misalkan pup, dia tuh ngeluarin tai yang putih kayak gini dan ngeras. Beda sama king cobra yang biasanya atau ular berbisa lain tuh biasanya tainya mencret. Kalau ini tainya ada kayak kapur-kapur gini ya teman-teman, kayak batu kapur gini. Ini tai ini. Jadi kalau musim hujan mungkin banyak hewan yang berkeliaran. Cuma saya pengen nunggu sore nanti. Kalau sore itu biasanya tuh hewan turun ke bawah buat ngambil minum dia, buat minum karena sumber air satu-satunya yang ada di tengah hutan ini itu adalah Danau Kastoba ini. Danau Kastoba ini posisinya ada di tengah-tengah Pulau Bawean teman-teman. Jadi benar kata tadi Pak Kabit bilang, Pulau Bawean ini tuh dulunya pulau dengan gunung berapi dan di tengah-tengahnya itu ada cerukan. Nah cerukan itu tuh adalah Danau Kastoba ini yang sekarang digenangi air. Nah air ini jadi air hujan teman-teman, bukan air pasang surut dari laut. Soalnya tadi aku coba juga rasanya tawar tapi ada asem. Ada kandungan belerangnya. Ada beberapa satwa yang hidup di dalam situ, biota yang hidup seperti ikan. Namun kalau untuk diminum disarankan enggak katanya karena khawatir bahaya. Bersyukur ya bro, bisa kesini loh. Ya enggak semua orang bisa kesini, eksklusif ini asli. Ini eksklusif guys, karena nggak semua orang bisa mengunjungi kawasan konservasi ini. Mengingat areal Danau Kastoba ini ada di dalam kawasan konservasinya BKSDA. Jadi ini adalah cagar alam. Jadi nggak bisa setiap orang itu masuk dengan leluasa, kecuali ada izin dari mereka. Dan itu pun diperuntukkan khusus penelitian, kunjungan resmi dan lain-lain lah. Jadi ini kebetulan aku sama Dika bisa ngebuntut nih dalam kegiatan penelitian mereka kali ini.
Jadi ada 10 hari penelitian. Mereka meneliti jenis-jenis tumbuhan dan juga hewan yang ada di sekitar sini. Dan aku diizinkan untuk ikut bergabung dalam penelitiannya BKSDA. Nanti kita akan banyak tanya-tanya juga sama BKSDA terkait aturan-aturan tentang memasuki kawasan konservasi dan lain-lain, biar jadi informasi juga buat teman-teman ya. Oke. Ini ikan apa, Pak? Jadi bukan asli sini. Masa mujairnya gini sih, Pak? Ini ada yang nyebar dulu, Pak Nur ya? Mungkin ada kan. Oh. Jadi ikan introduksi, bukan asli sini. Ini Pak Gatut mancing dapat mujair, teman-teman. Tapi mujairnya tuh mungkin udah penyesuaian sama alam sini ya. Warnanya tuh kayak Biasanya gini. kalau gini digoreng nggak bisa kering banget. Kayak batu, masa? Ya. Biasanya kalau kena zat asam itu dia akan lebih lengket ke penggorengan. Sama halnya seperti di danau sekarang anak di Rinjani. Kalau pernah naik ke Rinjani, ikannya kan gede-gede. Itu juga invasif itu sebetulnya. Ini mujairnya kayak alien, tahu nggak sih? Ya memang alien ya, mujair bukan asli kita. Udah mah alien, tapi bentuknya itu kayak gini, lucu banget, kayak lohan. Jadi benjol-benjol palanya begini, hampir-hampir semua. Ini karena asam, air asam dia hidup ya di sini. Pak, ini izin aku mau cobain mancing, Pak. Memancing di danau yang tenang seperti ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Alam memberikan banyak pelajaran bagi kita, termasuk tentang kesabaran. Nyari apa, Pak? Apa? Nyari apa? Air jodoh, Pak. Yang kedua, apa ya? Nyari umpan lah. Ini tadi Pak Kabit bilang jika dalam nggak boleh mancing. Oh iya, takut. Iya. Nggak boleh tiap hari. Sesekali boleh. Tapi bete juga, ikannya banyak banget kalau nggak dipancingin, kesel gitu. Pancing ginian doang. Tak ada yang lebih nikmat daripada menikmati hasil tangkapan kita sendiri. Ikan yang kami dapatkan langsung kami bakar di sini, di pinggir danau, dengan suasana yang sangat natural. Ini udah nikmat banget. Jadi hari pertama di Pulau Bawean, kita langsung dari bandara itu jaraknya 20 menit ke Danau Kastoba bareng sama tim BKSDA juga. Aku coba tadi mancing beberapa ikan di sini, ternyata ikannya ikan invasif ini. Ada yang pernah nebar di sini, jadi populasinya jadi banyak. Dan ini kita bakar. Jadi kalau kata Pak Gatut, ikan ini tuh kalau dibakar tuh susah keringnya, basah terus karena kandungan airnya asam di sini. Memang bener. Ini dari beberapa ikan yang aku tadi sempat bakar, buat dijadiin kering tuh lama banget, sampai 1 jam barusan aku bakar baru kering. Yuk kita coba bareng-bareng sama Pak Gatut di sana. Dagingnya kayak gini teman-teman, jadi tipis banget, kulit, dagingnya dikit, habis itu tulang. Kita cobain. Ya ampun, segini doang dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Fajar bareng sama teman-teman udah pada datang, udah pada nyusul. Jadi agendanya hari ini apa aja, Om? Ngopi dulu, Mas. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Jazakallah khairan katsiran. Ngopi dulu. Nikmatin secangkir gelas kopi ini di Danau Kastoba. Ini pengalaman yang luar biasa buat saya, teman-teman. Apalagi kita bareng-bareng sama tim BBKSDA, sama Dika juga. Ini pengalaman baru. Thank you loh Pak Gatut, Pak Kabit. Dan gak lupa sama Pak Kababes yang udah ngizinin aku ikut juga dalam kegiatan tim kali ini. Om Fajar, ini biopropesti apa sih namanya? Biopropesti. Prospeksi. Prospeksi. Ini kegiatannya apa nih? Meliputi apa aja? Ya, kita mencoba menggali potensi kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun itu, untuk kepentingan manusia yang jelaskannya. Ada potensi obat. Berarti penelitian ya? Iya. Masuknya karena kawasan kita salah satu sebagai sumber plasma nutfah. Kita memang belum tergali sepenuhnya, karena ada beberapa di bawah, di masyarakat di penyangga itu memang ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang hidup di penyangga kawasan untuk kepentingan obat-obat tradisional. Jadi di sini kita sekali merangkul dayung 2-3 buat terlampaui kan ya.
blok di bawah itu lebih kurang hampir 300 jenis ya. Di bawah 300 jenis dari tumbuhan. Di 5 blok itu ada 300 jenis tumbuhan. Untuk herpetofauna kita hampir 20-an. 20 jenis. Di antaranya apa aja tuh? Ya, nanti kalau di antaranya ada hal yang aneh ya, ini tunggu tanggal mainnya. Oke, untuk rilis ya? Untuk rilisnya. Jadi rilisnya bisa diikuti sama teman-teman di mana? Di websitenya KSDA. Oke, berarti di websitenya, di media sosialnya. Media sosialnya bisa kalian follow di sini guys ya. Di BBKSDA Jawa Timur, di KSDAE juga ada ya, sama. Oke teman-teman, kita kegiatan habis ini kita ngikutin tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur untuk masuk hutan, ngecek kamera trap dan kegiatannya namanya identifikasi bioprefeksi ya, agak susah untuk bahasa biologi. Saya anak IPS. Tenang, pokoknya nih ya, apa namanya, kita tagline-nya kan jatuh ke hati Pulau Bawean. Widih, ekspedisi kali ini. Iya, jatuh ke hati Pulau Bawean. Jatuh jelajah alam, telusuri habitat keanekaragaman hayati di Pulau Bawean. Sampai begitu Mas. Siap Om. Perjalanan ini tidak hanya memberikan kita pengetahuan baru, tapi juga kenangan yang tak terlupakan. Alam Pulau Bawean mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang harmoni dengan alam. Kenapa nggak mau ini Om? Aku mau kesana dulu. Dulu pernah ada cerita kalau sempat ada orang hilang di Danau Kastoba karena berenang terlalu dalam. Yang bener, wah, takut gue. Ceritanya orang Bawean. Tapi mayatnya ketemu di laut. Ya Allah. Nah, itu ceritanya, entah itu emang hanya mitos atau emang buat menjaga supaya masyarakat di sini tidak berenang ke tengah. Tapi apa salahnya kita percayai ya? Biar kita hati-hati. Karena kita kan Indonesia kaya akan budaya. Ya, itu salah satunya. Seru banget petualangan kali ini teman-teman, bareng sama BBKSDA Jatim, ditemenin sama sahabat saya Dika. Ini keren banget, dan tahu yang harus benar-benar dilestarikan habitat dan rumah bagi para raptor liar tentunya. Kita udah buktiin tadi, dan belum lagi juga teman-teman yang lagi muterin ini danau, lagi identifikasi spesimen mulai dari tumbuhan dan juga satwa liar. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan petualangan Panji bersama Diki Firmansyah, Dikapedia, dan juga BBKSDA Jatim, tentunya kalian harus follow dulu media sosialnya BBKSDA Jatim di sini, dan juga jangan lupa kalian follow juga media sosialnya KSDAE di sini. Diki Firmansyah juga di sini. Terima kasih loh buat kakak-kakakku, anak-anakku yang kedinginan. Kita benang bareng barusan di sini. Yuk kita jargon dulu. BBKSDA Jatim. Jancuk. Kok kasar ngomongnya? Gak apa-apa. Hah? BBKSDA Jatim. Jancuk. Jangan kasar. Jancuk kan kasar. Ya, itu kan udah motonya, Pak. Itu ada kepanjangannya, Mas Panji. Iya kah? Iya. Apaan tuh? BBKSDA Jatim Jancuk itu demi janji dan cinta untuk konservasi. Salam lestari balik laginya. BBKSDA Jatim. Jancuk. Setelah tiba di Danau Kastoba, Panji langsung melakukan penelusuran di pinggiran danau ini. Di tengah keheningan danau, saya berharap bisa menemukan satwa liar yang hidup di sekitar sini. Sementara itu, tim BBKSDA Jawa Timur melakukan penyisiran ke arah barat untuk penelitian bioprospeksi. Penelitian ini sangat penting untuk mencari sumber daya alam yang bisa bermanfaat bagi kita manusia. Penelitian bioprospeksi yang mereka lakukan bertujuan untuk menemukan tanaman dan satwa yang memiliki nilai penting bagi manusia, seperti obat-obatan dan sumber daya alam lainnya, tanpa merusak alam. Kita bisa belajar banyak dari kekayaan yang ada di tempat ini. Siapa tahu, dari hutan Pulau Bawean ini, kita bisa menemukan obat untuk berbagai penyakit yang diderita manusia. Jadi Bawean ini punya kawasan konservasi kurang lebih sekitar
3.800 hektar. Oke. 725 hektar dari 3.800 itu adalah cagar alam. Selebihnya adalah Suaka Marga Satwa. Selebihnya tuh ya? Ya, itu hanya perbedaan pola pengelolaan saja, Mas Panji. Antara Suaka Marga Satwa dan cagar alam apa bedanya? Jadi kalau cagar alam itu memang lebih strike dalam pengelolaannya, tidak ada sama sekali blok pemanfaatan. Kalau di dalam Suaka Marga Satwa itu masih dimungkinkan adanya pemanfaatan. P28 nomor 28 tahun 2011. Aturannya ya, Bang? Ya. P28 tahun 2011. Tentang pengelolaan kawasan konservasi. Jadi hanya membedakan pola pengelolaannya saja. Kita kawasan konservasi itu ada KPA, ada KSA. Ketika kita bicara KPA, kawasan pelestarian alam, itu ada TWA, ada Taman Nasional. KSA itu ada cagar alam dan Suaka Marga Satwa. Jadi hanya perbedaan pengelolaan saja. Tapi tetap dikelola oleh BKSDA. BKSDA Jatim. Pengelolaannya di Balai Besar KSDA Jawa Timur. Semuanya itu baik KPA maupun KSA itu adalah kawasan konservasi. Itu yang harus garis bawahi. Jadi tidak ada istilahnya kasta bahwa ini turun grade atau apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Tetap aja kawasan konservasi. Tetap kawasan konservasi. Kita lihat memang kelimpahan biawak di sini cukup banyak, Mas. Iya, banyak banget loh populasinya. Itu biawak lagi tuh di depan tuh berenang tuh. 1 ekor. Itu menunjukkan bahwa di sini pertumbuhannya, ekosistemnya memang cocok untuk biawak itu. Iya. Cuma secara detail kelimpahannya seperti apa kita belum melakukan sampai sejauh itu. Itu perlu dihitung gitu nggak sih, Om? Ya itu tadi seperti kita bicara di awal. Hitung populasi gitu, Om. Pilarnya konservasi itu kan ada 3. Perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perlindungan jelas kita harus melindungi. Mengawetkan kita harus menghindarkan itu dari kepunahan. Pemanfaatan secara lestari. Jadi pemanfaatan yang berkelanjutan, yang sustainable. Kenapa harus dihitung? Supaya kita bisa mempertahankan keseimbangan ekosistem di situ. Kita hitung jumlahnya berapa, yang bisa dimanfaatkan berapa. Tapi untuk kawasan ini murni tidak bisa karena ini adalah CA. Jadi di CA tidak ada pemanfaatan baik itu kawasan maupun satwa yang ada di dalam kawasan cagar alam ini, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Makanya walaupun tempatnya bagus, ini nggak bisa dikelola untuk wisata ya, Om? Nggak bisa. Iya, karena CA, cagar alam ya. Bekas apa ini, Om? Jejaknya kok ada ini ya? Babi hutan kayaknya ya? Babi kayaknya. Mungkin nggak sih babi hutan? Dia nyari cacing keong itu kali ya? Ya ini kan sudah. Ini kan kuku-kukunya. Bekas-bekasnya nih. Jadi kalau secara global kita bisa lihat ekosistem di sini sangat seimbang. Jadi penguraiannya seperti tadi disampaikan Mas Panji bahwa yang makan bangkai-bangkai itu adalah biawaknya. Iya. Babi hutan juga masih ada. Ini sebagai sumber minum dia di sini. Jadi kita naik ke atas, informasi teman-teman dari hasil temuan kamera trap, ada jenis-jenis primata lain yang tertangkap kamera trap di sini. Oh ya? Iya. Nanti kita ngecek kamera trap juga nggak? Rencana besok kita akan cek kamera trap yang lokasi populasi dari rusa bawean yang endemik. Besok itu ya? Ya, besok kita akan explore di sana. Bagaimana sih kehidupan liar rusa bawean yang ada di alam. Jadi kalau kamera trap kan memang kita pasang di beberapa titik yang sebaran populasi rusa baweannya ada. Besok Mas Panji bisa lihat dan kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Oh, ternyata rusa bawean masih ada yang liar di alam. Siap, Om. Saat menyusuri danau, tiba-tiba kami menemukan seekor biawak besar yang berenang di tengah-tengah air danau. Ini momen yang langka, dan kami memutuskan untuk menangkapnya. Eits, bukan buat disakiti, tapi untuk dipelajari lebih dalam. Paradosalvator ukuran dewasa. Ini bisa lebih gede lagi kayaknya. Hah? Belum dewasa nih. Udah bisa nelor tapi, Pak? Di sini 2 kali lipatnya nih gedenya. Lebih hitam nih, Pak. Ini lihat. Cakarnya tajam banget, teman-teman. Ini lebih hitam ya? Lebih hitam warnanya.
Wah, itu suruh pegang. Ini tadi ditangkap sama Mas Dika. Pakai tangan kosong, luar biasa memang. Itulah perbedaan skill orang herping sama hunting. Bintik, klep. Tahu kena. Udah ngasem. Ini masih umur berapa, Mas? 2-3 tahunan paling, Pak. Sudah bisa bertelur ya? Udah. Ini kita lihat ya. Ini jantan. Oh, jantan. Ini kalau ini jantan. Ditekan, hilang gitu. Ini keloakanya. Tadi keluar ini jantan. Status konservasi dilindungi nggak? Enggak. Oh, situs. Appendix. Tapi nggak dilindungi. Nggak dilindungi. Mekanisme pemanfaatannya menggunakan kuota. Jadi kita nggak sembarangan nangkap. Pakai kuota tangkap pun itu ada wilayahnya, Pak. Nggak bisa. Saya punya SK tangkap dari Surabaya, kita pakai di sini nggak bisa. Ini ngomongin tentang si predator ulung yang satu ini, dia perenang yang ulung, tapi dia kena fitnah biasanya, Pak. Sebetulnya tuh biawak itu nggak bisa makan ikan di dalam air. Jadi aku pernah coba berapa kali ngasih biawak ikan hidup, ikan mujair, ikan lele, itu dia nggak bisa makan, kecuali mati. Iya, itu fakta. Jadi kebanyakan orang-orang di tambak itu keliru, nyangka biawak ini jadi hama. Iya, padahal hama tambak itu ular kadut belang, Hemalopsis bucata. Itu bisa makan ikan yang ukurannya setelapak tangan ini dengan kepala yang sebesar ini. Nah, kalau biawak ini dia pengais bangkai. Oh, sebetulnya juga malah punya peran ekosistem yang tinggi. Iya, pembersih dia, pengais bangkai, dia juga makannya itu katak, kepiting, secara alaminya ya, kayak gitu. Jadi mereka ini hidup di dekat air ini memang dia makan-makan ikan-ikan mati kayak gitu. Nah, ini kutunya. Nih, ini dia punya parasit. Ada kutu di sini. Ini kutu caplak. Ini mirip kutu ular. Ini kalau gigit, wes sakit banget ini. Wes, kutu caplak. Biawak ini adalah spesies yang sering kita temukan di sekitar perairan seperti ini. Satwa ini sangat adaptif, bisa hidup di berbagai habitat, dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setelah kita amati, ada perbedaan yang mencolok pada warna antara biawak yang ada di sini dan juga di Pulau Jawa. Oke, setelah kita amati dan kita teliti, kita akan lepas liarkan kembali hewan ini ke alamnya. Usai direview, kita selalu pastikan bahwa setiap satwa yang kita tangkap dikembalikan ke alamnya dengan aman. Alam harus tetap lestari dan bebas dari campur tangan manusia yang merusak. Saya kemudian bergabung dengan tim BBKSDA untuk melanjutkan penelitian mereka kali ini. Kami fokus mencari amfibi yang hidup di sekitar base camp. Satwa amfibi seringkali menjadi indikator kesehatan lingkungan, sehingga sangat penting untuk mempelajari keberadaan mereka di sini. Oh ini, busit banget ya walaupun kecil ya. Nah itu dia. Ini jenis katak mikrohila. Memang ukuran badannya kecil segini. Bakalan besar lagi. Memang katak mungil. Katak mungil ya. Nah, kenapa menarik di Pulau Bawean ini? Karena di Jawa itu ada mikrohila yang dari Jawa itu percil, akatina, dan palmipes. Nah, ini kita tidak tahu. Ini kelompok dari akatina atau palmipes. Nah, sebelum itu biasanya kita cek dulu apakah ini kelompok-kelompok dari akatina atau palmipes. Karena di sini kita menemukannya di Pulau Bawean. Di Pulau Bawean ya? Pulau yang terisolir 128 km dari Pulau Jawa. Iya, tapi kok ada katak ini ya? Iya. Jangan-jangan spesies sendiri ya? Nah, itu kita perlu cross check ulang. Cross check melalui morfologis dan juga genetiknya. Dan membandingkan dengan spesies yang ada di Jawa. Gitu. Pun juga spesies yang ada di Bali itu ada mikrohila orientalis. Mikrohila orientalis. Ya. Bingung aku namanya, susah banget namanya. Ini biasanya kalau misalkan dalam kegiatan kayak gini butuh berapa sampel buat ini? Kalau ini kita harus ada pembanding, yaitu jantan, kita dapat jantan dan betina. Usah ngebedain jantan sama betina gimana lagi tuh? Nah, jantan betinanya kalau gini ditanya kan?
Ya, kalau jantan yang pastinya dia kan bisa bersuara. Dia punya vokal sac. Oh, itu tuh fungsinya ada buat kawin gitu. Dia untuk mating call. Oh. Itu khusus yang jantan yang punya. Kan betina kan nggak bisa bersuara. Semua kata? Iya. Oh, baru tahu aku. Lucu juga ya. Iya. Kalau abang kalau mau kawin suara gimana? Adik. 2024 telah mengajarkan saya banyak hal tentang arti kehidupan, perjuangan, serta ketulusan. Jika saya bisa berdiri di sini hari ini, itu karena dukungan dari semua orang yang percaya pada saya, termasuk kalian, para penggemar setia. Sampai di lokasi. Ini lokasi favorit aku kalau herping malam, teman-teman. Ularnya asli di sini banyak sekali, guys. Dan biasanya kita dapat viper banyak di sini, mulai dari Trimeresurus albolabris sampai gibuk ya. Ini habitatnya. Nah kan, ada kan satu ekor tuh. Nah, vines Mike. Ya. Ahitulah prasina, Mike. Do you want to catch it? Yes, let's go. Yuk. Gimana tuh? Nah, ini ya. Mau ditangkap sama dia. Lebih gila dari gue ternyata. Aduh, lagi. Ular pertamanya Mike, guys. Ternyata dia lebih gila dari gue. Wow. Real herping. Yes. First one. First one. Ular di sini. Little vine snake. Cute little guy. So cute. I love the tongue. Ular pucuk yang di sini warnanya lebih cenderung hijau, Mike. Ada hiponya? Ada. Kadang-kadang kita nemu yang hypo juga. Slow venom. Low venom. Yes. Release? Release? Yeah. Oke. Di lokasi herping ini, biasanya masih banyak spesies ular berbisa, teman-teman. Semoga malam ini kita bisa bertemu dengan banyak spesies ular di sini, biar si Tarzan Amerika ini makin happy malam ini. A lot of python cobras here? Ada. Di sini ada piton, kobra, king cobra pun ada di daerah sekitar sini. Ini habitatnya. Wow. Setelah mencari selama beberapa menit, akhirnya salah satu tim Panji ada yang menemukan seekor ular pit viper nih, teman-teman. Woi. Tuh, ada di kamu tuh. Oh. Let's go. Woi. Wow. Look at that. Such camouflage, huh? Ini pakai hook. Mana hook? Ini? Yes. Guys, check this out. Oh, don't handling. Very fast. Very fast snakes. Look at that. Holy shit. Di sini banyak. Ini bisa si warga. When you're walking. Warga di sini kalau lagi manen jeruk, bertani, mereka sering kena gigit dan dibawa ke rumah untuk diobatin biasanya. Ini ular yang paling sering gigit masyarakat di sekitar sini, Mike. So many. Sering banget kena gigit ini. Walking. Oh. Oh. Ya, hemotoxic. Ya. Oh, hemotoxic. Dan di sini walaupun masih banyak serum, biaya berobatnya yang cukup mahal bikin masyarakat itu akhirnya suka enggan ke rumah sakit, padahal sudah di-cover sama pemerintah. Cuma karena memang keterbatasan dari masyarakat sini, akhirnya mereka jarang mau ke rumah sakit. Di cover sama pemerintah? Kalau ada yang ngebaik? Enggak juga, enggak semua. Gitu. Nggak usah aneh ya. Nggak usah ikutin. Yeah, crazy.
Kayak gini, Mike. What the fuck? Ya, ini Malayan Pit Viper, ular sangat berbisa mematikan. Dan nah, setelah kita identifikasi, kita langsung rilis kembali ular Viper tanah ini agak jauh dari jalan setapak agar dia tidak terinjak oleh manusia dan menggigit manusia yang tidak sengaja menginjaknya. Saat mau merilis ular tanah tadi, tiba-tiba Om Heri nemuin ular Viper lagi nih teman-teman. Viper. Trimeresurus insularis. Alborabris. Wow. Another snake. 3 snakes in about 10 minutes. 3 different species. Look at that. Ini kita nemuin seekor Viper pohon teman-teman. Trimeresurus alborabris. Ini ukurannya juvenile. Kayaknya jantan. Indah banget dia lagi nangkring di situ guys. Ini real ya, real to the oven. Dapat langsung dari apa namanya? Hutan. Wildlife. Hey. Wow, look at that. Look at that. A little danger noodle right there. Little red tail down there. Wiggle that thing. Boom, lizard. Boom, bird. Boom, frog. Long fangs. Hanging out at night. It's nocturnal. Beautiful snake. Happy Mike. Thank you, sir. Oke. Wow. Ini kalau Trimeresurus? Albolabris. Albolabris. Ular bungka laut. Nama lokal local name ular bungka laut. Polaris. Not insularis. No, insularis Komodo. Jawa Timur sampai Bali. Matanya warnanya ini yellow. Ini matanya bagus nih. Kuning. Iya, kuning yellow. Yellow eyes. Kalau insul red eyes. Kita dapat 2 Viper guys hari ini. Malayan Pit Viper. Dan Trimeresurus albolabris. Yang ini Terracering Viper, yang ini Arboreal Viper. Ini tempat rahasia yang sebenarnya tuh saya jarang ngajak orang datang ke sini. Kalau bukan spesial Mike sama Om Hari, gua nggak akan ajak ke lokasi rahasia ini. Scorpion. So much. Look at that, man. Ground viper, tree viper, scorpion. This is crazy. Ini venom nggak sih? Venom. High venom. High venom. Sangat berbisa itu. Sakit banget gigitnya. Kayak nyengatnya. Kelihatan dari sini kan capitnya. Wow. Cheers. Wah, Mike happy banget dia bisa ketemu ular Viper di habitatnya langsung teman-teman. Buat kalian jangan lakuin apa yang Mike dan Panji lakuin ya kalau teman-teman belum terlalu ngerti soal ular, apalagi awam. Cukup nonton video ini aja ya teman-teman untuk belajar bareng-bareng Panji sama Mike. Apalagi kalau sampai pegang ular Viper tanpa alat bantu. Karena kalau sampai salah pegang, nyawa kalian jadi taruhannya teman-teman. Salam lestari. Ya. Freedom. Salam lestari, salam konservasi. Yes, sir. So this is the third snake we caught. Release back into the wild. Get some water, buddy. Oh, nice. Bye. Bye-bye. Get some water. Kami melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai menggunakan jembatan bambu. Kelihatannya si Tarzan Amerika ini agak takut melewati jembatan ini. How do you feel, bro? Oh, so cool, bro. So cool. I'm a little heavy, you know, so I'm heavier than the average Indonesian. But yeah, bamboo's pretty strong, so
I feel confident. Yeah, you can hope to walk. What an adventure. Yes, this is what I came for. That's so sick. Holy shit. Okay, Mike. You finished. You finished in a... Guys, that is what you call an adventure. 3 snakes in 10 minutes, walking across a bamboo bridge. I mean, I'm probably double the size of every Indonesian here, but that bamboo held me up nice and right. I know bamboo is really strong, so I felt confident. But man, if I drop my phones in that water, all the content's gone. Tiba-tiba Mike datang sambil bawa toke, teman-teman. itu toke. Dapat aja, Bang. My phones are over there. Lampu? Oh, it's a pretty big one too. Toke. So big. Big one, huh? Big gecko. Guys, so this is a tokay gecko. One of the most gangster geckos on the planet. These things fight snakes. They'll eat other geckos. They got this crazy webbing on their feet. They can walk up glass. They usually live behind like AC units, but this one was hanging out on a tree. They'll live inside bamboo slivers. They'll lay eggs and they'll get real sticky, and they'll put their eggs inside of like keyholes, inside of doors, inside of small dark places, and the little eggs will hatch into a small gecko. But man, these things bite very, very hard. It's like a little pit bull for a gecko. Emang kocak banget Tarzan yang satu ini. Setelah Mike merilis seekor toke tadi, kami melanjutkan perjalanan untuk mencari spesies satwa lain di sekitar sini. Ini kita masuk di areal perladangannya masyarakat, guys. Kita coba peruntungan. Di sini ini biasanya kelihatannya king cobra sama cobra. Lokasi-lokasi gini. Ini kalau misalkan malam, biasanya mereka berkeliaran nyari makan kodok untuk jenis naya atau kobra. Ini ada jerami-jerami kayak gini, Om Heri, yang biasanya suka dijadiin tempat ngumpetnya. Nih, suka ngumpet di jerami kayak gini kalau kobra. Aduh, gila, keringetan banget. Ini udah lumayan jauh kita jalan, ada kali 2 kilo mah. Si Mike masih semangat di sono tuh. Ntar istirahat dulu. Gila, fisiknya bule sama kita mah emang orang Indonesia beda, guys. Ternyata di sana Mike nemuin lagi satu spesies ular, teman-teman. Yuk kita samperin. Ada Mike. Koros, petias glukosa. Koros tuh, guys. Ada koros, ular koros. Yuk, deket nih, biar Mike yang nangkep kau. Tidur. Makan king cobra itu. King cobra eat, Mike. Yeah. Favorite snack? Koros, red snake. Red snake. Woohoo! Mas, berduri. Wow. Berduri semua pohonnya. Iya, dia berduri di situ biar nggak diambil, Mas, harus ya. Ya, sayang banget teman-teman. Belum sempat kita identifikasi, ular tersebut udah kabur dan hilang, teman-teman. Iya. Mike, kita coba. Mike, forest food. Buka coba. Dalam itu nggak bisa. No. Inside. Harus kayak mandiri aja. Kudu mau ngutakeun, kudu huntu oge. Bukan jambu ini teh, namanya pasti. Agak sentuh.
Dengan sentul, mentah. Kurang lebih lah hampir sama. Sweet. Enak. Nggak ada di Amerika soalnya. Kayak gue ambilin. Sweet. Candy. Ngenahnya. Ngenah. Ngenah. Oke, kita lihat King Cobra. Yes, You wanna see the Yeah. King Cobra? This is the one you told me about. The name. What's the name of the cobra? Salah satunya namanya Garaga. The one. Garaga. This one? Garaga. You called it Garaga? Kamu menamakannya Garaga? Iya, saya namain Garaga. Really? It's like your friend. Saya penonton Naruto. Kamu tahu Naruto? Naruto, you know? Naruto. Nah, Naruto anaknya punya ular namanya Garaga. Saya namain dia. Garaga. Yes. Look at. تاخذ النور أبو. طلع الآن طلع. Keep the distance. هاي الأخضر هاي ما تقدر تسيطر عليها. Keep the distance. Only Banji can control it. You can try, but I will not guarantee. Garaga juga lagi shading, ganti kulit. Garaga is also change their skin now. So you can wait. Panji instruction. This is the Garaga, the one and only. Garaga, the one and only, the king of the king. The king of the king. Like a king Indo. Brother, how fast can go to me now? Berapa cepat dia? Oke, kita lihat ya. Kalau misalkan kecepatan dia untuk menyerang, kayak gini. How fast is? Sebentar, sambil kita buka dulu kulit lamanya. Cewek apa cowok nih? Garaga cowok. I am in a danger zone or normal like this? Dia di sini bahaya atau enggak? Aman. Saya kendaliin dia dari sini, biar dia kayak ini. بانجي من الصغر عايش معهم. He know how to deal with every cobra. طلع صوتها كيف. Yeah. You can hear the sound. Ya. Oke. Auzubillahi kita min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wow. You can follow him. La haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. No. انزل تحت. Garaga akan saya alihkan perhatiannya dari depan. Dia kalau menyium dari belakang bisa. Wait a minute. Panji will distract him, and you can go back, and you can Ya, dari situ aja apa? kiss him from here. Now you can kiss him. Just await the Panji instruction. Okay. And you can touch the. Bismillah. Yo, aman. Bismillah. Safe. Bismillah. What I do now? I kiss him from the Iya, back. sini. I kiss. Cepat ya. Wait. Be careful with there. Be careful you. Okay. You tell me. Now, Garaga, ayo. Ayo. Yuk. I go. Awas. There. Nah, you can try. Imagine like I close my eyes and. Ini ya. Nih. Bismillah. Wait. Or do you want to take it from this angle? بالنص ولا أي angle? You tell me. You tell me when. Wait. Oh. Wait a minute. Kita liatin bisanya aja ya. Okay, you want to show you the poison? He will take out the poison? Yeah. You will show me how? Yes, I want to Wanna show. see? Yeah. But I want to kiss her. But dia mau cium. Mau cium. Later. Oke, mau cium dulu. Later? Oke. You still curious? Okay, wait a minute.
It's still. Yeah. Okay, you can come from here. You tell me when he say it. Okay. Now it's time. Nah itu. Itu dia ke distract itu. Jangan banyak gerakan, dia akan ke distract. خلاص روح هناك. Okay, you can. Yes. Wait. Yeah. Okay. Wait. Do not move, everybody. Do not make a. Okay. Okay, Joe. Slowly. Okay, you can go. Okay, ya. Oh, I should move like that. Okay, ya. So please. Jangan bergerak. Tapi terlalu resiko sih. This is not conducive. I can kiss really? Not now. Looks like not now. Okay. Okay, let's take the poison. You can try the other king cobra if you want. Okay. Dia kan bisa lihat. He wanna do the. Boleh. Kalau ini nggak bisa ini. If I touch like this, I can touch. Nggak apa-apa. Tapi langsung nggak boleh dia nggak mau dia. Nah, you can touch now. Ya. Wait. Be careful, dude. طفي البروريز بسرعة من تحت. واو بانجي. Kita lagi ya. Kita coba sekali lagi. Kita lagi. You're on the here. I mean outside from the frame. Okay. Oh, this is just kissing the cobra. And how you do that? Okay, you can come closer, Joe. Now it's fine, huh? It's fine. Iya. Kita lihat. Rahman. Ini ada taring bisa, Om. تفرج الاسنان. Ini taring bisa sebelah kanan. What he saying? The right teeth is the poison. The right teeth. Yeah. Nah, ini taring bisa sebelah kiri. That's the left teeth. Dia punya dua taring bisa, sedangkan ular yang tidak berbisa nggak punya ini. Poison. Di sini ada kantung bisa. What is this? That is the poison bubble. Ya, di sini dua. The place where is poison exists. Yeah. Nah, ini kalau dipencet akan keluar bisanya. If you press that, the poison will come out. Yep. No way. Really? Yes. There's something. This is the poison. You hold it. It's fine. Aman, Yo. Kalau kena mata baru bahaya. Kalau kena kulit nggak apa-apa. It's touch skin, it's okay, but don't. If you eat it, it's a problem. No, the eyes. It's danger for the eyes. Danger for the eyes. But not for the skin. تخيل هذا السم إذا دخل العين خلاص. Tahun ini adalah pengingat bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mau berjuang. Mari kita sambut tahun baru dengan semangat yang lebih besar, mimpi yang lebih tinggi, dan hati yang lebih luas. Saya Panji Petualang mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Selamat Tahun Baru 2025. Rusak alam, sadar lestari, salam lestari.